sehat, alhamdulillah ya Allah. Ada orang yang tidak bisa jalan, kami bisa berjalan. Ada orang yang tidak bisa melihat, kita bisa melihat. Ada orang yang tidak punya tangan, tangan kita lengkap. Ada orang yang tidak bisa mendengar, pendengaran kita lengkap. Ada orang yang tidak bisa berbicara, pembicaraan kita lengkap. Kurang apa? Kurang apa? Diberikan oleh Allah. Bahkan masing-masing berguna. Telinga berguna, berfungsi, mata bisa berfungsi. Kalau dikurangi baru terasa, Pak. Kalau itu dipikir dari Allah, alhamdulillah, nikmat luar biasa. Ketika nikmat makan saja, nikmat makan itu bukan makan nasi padang. Ya, syukur-syukur sehat makan nasi padang. Maksudnya nikmat yang paling benar makan itu ketika kita normal, tidak sehat, dalam keadaan sehat. Ikan asin mungkin saya rasa mantap kali itu. Iya. Tapi ayam panggang sakit, pilek, kena sariawan, pedas semua itu. Makanya ketika itu oleh Allah dikembalikan, ya Allah betapa nikmatnya ikan asin ini. Tapi kadang-kadang ada orang, kalau zaman dulu, kalau sekarang lah berhenti itu. Baru ditawari makan enak, sudah sakit itu. Gimana, Pak Long, ikan nak makan apa? Sate ke? Apa, bakso? Aduh, aku nggak bisa. Muntah apa itu kan? Kalau ada harus seharusnya sehat, makan. Dinikmati saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang berat. Saya dulu pernah bertemu dengan almarhum Kiai ya Allah, dari Nung Sereng itu, Kiai Baidowi Toha. Kata beliau, saya lupa waktunya, kalau tidak salah beliau setelah murid dan setiap sholat baca 3 kali Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi. Itu banyak baca itu, kata beliau. Insya Allah diselamatkan dari penyakit berat, Pak. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azimi wa bihamdi. Ingat kata beliau, selamat dari penyakit berat. Kalau sekarang penyakit berat itu apa? Ya, diantaranya darah tinggi, kencing manis. Iya. Itu kelas-kelas berat itu, Pak. Kencing manis itu naudzubillah. Yang enak yang tidak boleh, Cik Mas. Hah? Kenapa? Tak dapat, banyak duit. Iya, banyak duit. Iya. Nah, daging tidak boleh, ini tidak boleh. Iya, artinya begini, nikmatnya itu adalah nikmat sehat. Benar, Pak. Nikmat sehat itu, tapi kadang-kadang kita yang banyak ngeluh. Ya Allah, kesebilah diri kaya orang pakai motor, pakai tidak tahu. Kadang-kadang motor kreditan dikejar orang, mobil bagus sakit ya, nak sate langsung terpikir 2 kali langsung minum obat. Kita alhamdulillah. Yang tidak temakan sate itu cuma tusuk sate tidak boleh ya. Kalau yang lain itu berangkat normal. Ini nikmat, Pak. Kalau kita syukur, ya Allah alhamdulillah. Benar, Pak, kalau udah makan itu bayangkan, ya Allah alhamdulillah diberikan kesehatan, ya Allah. Kemarin sakit tidak bisa makan-makan. Nah ini aku sebenarnya dari minggu kemarin itu, dari hari Minggu sampai alhamdulillah 3 hari terakhir ini sehat. Itu emah kamu, asam lambung, ngopi tidak boleh, pedas tidak boleh. Nah ini mulai 2 hari ini nikmat lagi, ya Allah, bisa ngopi, pedas-pedas. Meskipun cuma sambal Madura, sambal cabai, sambal Madura ini, tidak apa-apa. Tapi nikmatnya itu. Makanya padahal kita sudah dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau semakin bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Coba kita mulai betapa nikmat diberikan anak oleh Allah, bisa ibadah, bisa ngaji, bisa
keluarga, dan semacamnya. Itu luar biasa nikmat. Dengan harapan kita bersyukur itu semakin nikmat. Maka orang yang kufur nikmat itu sebenarnya tercela. Maksudnya tidak bersyukurnya seseorang terhadap nikmat itu merupakan petunjuk atas hinanya dirinya. Allah. Kemudian wasuhbatul Ahmad. Adapun berteman bersama orang yang di sini Ahmad ini bodoh, tapi bukan Ahmad ini bukan bodoh yang dimaksud itu. Wa huwa wadi'us syai' fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabhihi. Bodoh di sini adalah orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, padahal dia tahu terhadap kejelekan yang dilakukan. Misalnya dia tidak sholat, padahal wajib, tahu sholat itu wajib. Dia tidak sedekah, padahal dia tahu sedekah itu wajib. Zakat itu wajib. Dia tidak pernah sedekah, padahal dia tahu sedekah itu sunnah, dapat pahala. Bukan tidak ngerti. Jangan berteman dengan orang yang ngerti tapi dia melaksanakan, gitu maksudnya, Pak. Wadi'us syai' fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabhihi. Orang yang berteman dengan orang yang ahmak itu, orang yang bodoh itu su'mun, itu tidak baik, jelek lah maksudnya. Ay ghairu mubarak, artinya tidak berkah berteman dengan orang-orang yang, ya kecuali ada orang berteman dengan orang kayak gitu itu ingin tujuannya untuk merubah dia secara pelan-pelan, kan ada orang itu berteman dengan orang-orang yang tidak baik sama sekali, tapi tujuannya itu hanya ingin mencoba secara pelan-pelan mempengaruhi. Nah, itu alasan. Nah, tapi kita berteman dengan orang-orang yang begini itu bisa menyebabkan ketidakberkahan. Sebagaimana yang diceritakan kama rawa At-Tabrani, sebagaimana Imam Tabrani menceritakan ala Bashirin dari Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isrim al-Ahmad, artinya kata Nabi, putuskanlah, artinya jangan berhubungan kamu kepada al-ahmaq, itu kepada orang yang bodoh itu, orang yang tahu tapi tidak pada tempatnya. Bikas rilham sadi warra'i isrim, ai itto, putuskanlah, hudahu, pada pertemanannya. Jadi jangan berteman kepada orang-orang yang gitu. Wal makna la tusahibhu liqabhin liqabhi halatihi. Janganlah, maksudnya janganlah kamu berteman kepada orang yang mempunyai perangai perilaku yang tidak baik. Mengapa? Li'anna tiba'a, karena kebiasaan buruk, watak itu sarro kotun, banyak, di sini artinya mencuri, mengambil. Waqad sarqa waqad yusraqu toba'aka, dan kadang-kadang akan mencuri atau mengalihkan kebiasaanmu minhu, dari orang yang ahmak itu atau orang yang bodoh itu. Maksudnya begini,
Mengapa kita dilarang berteman dengan orang-orang yang mempunyai perangai tidak baik, padahal dia tahu itu tidak baik tapi dilakukan? Karena pengaruhnya berteman dengan orang itu sangat besar. Bahkan kata Nabi, kalau ingin tahu seseorang, kalian durman yukholil. Kalau pengen tahu, pengen tahu terhadap kepribadian seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Karena kebiasaan berteman itulah sebenarnya dia terpengaruh, ya, sangat terpengaruh berteman. Ya contohnya anak-anak kita. Anak-anak kita berteman dengan anak-anak yang tidak sholat, tidak akan sholat. Sulit. Kalaupun bisa, itu anggaplah anugerah. Ya, berteman dengan angkat motor. Mungkin ya tidak lama. Knalpotnya dirubah, anunya dirubah. Berteman dengan rambutnya ditarik, disorong-sorong semua. Ya. Dan begitu cepat pengaruhnya ini. Begitu cepat pengaruhnya. Maka kita hati-hati terhadap pergaulan. Termasuk kita sendiri. Ya, karena pergaulan ini pengaruhnya, efek dari bergaul dengan orang-orang yang begini ya akan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik, mudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kumpul dengan orang-orang yang tidak sholat, mungkin pertama belum, besoknya belum, lusa apaan itu pasti terlewat. Kumpul dengan orang pasti. Jadi secara pelan-pelan. Jadi mulailah kita jaga pertemanan anak-anak kita. Ya kita juga, kita pelan-pelan menjaga. Makanya kita dianjurkan berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang ahli ibadah, berkumpul dengan orang-orang baik, dan juga nanti anak-anak kita dijaga persahabatannya dengan siapa. Karena itu untuk menyelamatkan masa depannya, apalagi zaman-zaman sekarang. Bagaimana ya anak-anak kita itu begitu mudah untuk mengetahui hal-hal yang bagi kita zaman dulu agak sulit. Sekarang kan tinggal punya HP, punya alat. Kalau nak buka apa saja tinggal ngomong di HP keluar nanti caranya. Langsung ada. Jadi HP itu tergantung supir. Kalau orang baik HP-nya akan baik. Kalau HP-nya orang yang tidak baik, HP-nya bisa ikut tidak baik. Karena di situ banyak pelajaran. Belajar apa saja keluar di sana. Tinggal ngomong. Di HP itu langsung keluar. Mudah-mudahan penyampaian pada malam hari ini menjadi peringatan, menjadi nasihat bagi kita semua, hingga Allah menambahkan kita ilmu bersamaan dengan hidayah dari Allah, sehingga kita semakin banyak mengenal agama, semakin banyak pula ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah pentingnya, jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti mendoakan anak. Kalau doa di Al-Quran kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diniatkan baca Fatihah 1 kali. Mudah-mudahan selama orang tuanya tidak berhenti mendoakan, mungkin tidak sekarang, tapi kapan-kapan pasti ada jalan untuk menjadi orang baik. Yakin bahwa doa orang tua itu, kata Nabi, du'aul waladi li waladihi walidi li waladihi ka du'ain nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anaknya bagaikan doa seorang nabi pada umat. Artinya makul, ya makul. Terutama doanya orang tua perempuan, ibu itu berdoa, didoakan anak-anak kita. Jangan berhenti. Jangan karena menasihati berapa kali lantak aku sama gulub ini lah kepak aku. Jangan berhenti. Kebayang nggak kalau kepak ini juga dimiliki oleh guru ngaji lah. Beritahu malam ini nakal pula, bagaimana aku lantak terserah nikah, aku udah ngajar lagi. Wah, pensiun, Mbak. Iya, makanya kadang-kadang aku kalau ada orang tua karena anaknya kena jewer, kena kena mungkin belasa dengan bukan pakai
gagang cangkul, tapi rotan apa saja. Kalau ada yang tidak terima, aku langsung pasang badan. Aku dapat penjara. Kalau ada yang tidak terima, mengapa? Coba datang sekali-sekali ke rumah lah misalnya. Gimana anak-anak kecil itu yang ngaji itu? Aduh ya Allah. Sholat sini, dibuat di sini, sini lagi, sana lagi. Iya, suruh ngaji, mutar. Ini main WC itu, kalau pintu itu tidak akan jebol. Makanya aku namasan perlat esok-esok. Nak besi itu, tanam 4 dari luar, 4 jebol lagi. Nah ini, artinya begini, yuk orang tua jangan berhenti mendoakan anaknya. Bagaikan gurunya ini. Guru tidak berhenti bosan, Pak. Kalau bosan gurunya, tak anaknya nak sekolah di mana? Gurunya lah tak ngajar anak bapak. Nak ngajar sendiri, aku jamin. Yang kena 2 hari langsung tensi, gimana? Iya. Coba buktikan cucu ajar sendiri kalau tidak tensi ulang. Jadi di rumah itu sudah tidak gila bergaji. Anak-anak itu, ada orang tuanya kadang-kadang nak komplain, dimarahi Pak Ustaz. Tak tensi selamat. Iya. Nah, kami minta. Jadi kalau aku ingat yang subuh-subuh lah kalau di rumah itu. Jadi kalau subuh itu dibangunin pas subuh bel kurang subuh menit ada bed. Itu belum bangun. Udah adzan dibangunin tidur udah. Bangun sampai nanti orang sana tuh baru wudu kamar. Nanti udah sholat itu langsung tidur, udah kan pikir deh. Nanti baca Yasin lah kayak bujukuk, baca Quran langsung gini. Iya. Langsung nanti udah tidur pula, dibanguni pula. Bahkan kegiatan sampai jam 7 sholat duha itu bersama, yuk makan langsung 7:30 mandi, langsung ini tidur mulai. Aduh ya Allah, kok ada orang kayak gini? Oh iya. Sekali aku bawa parang komputer, udah bangun, mati lagi katanya. Ini pasti ngomongnya Pak Ustaz lah, gila nih kayak. Lah stres benar ini. Ada enggak lah anu aja. Nah ini artinya kalau prinsipnya ya orang tua itu ya seperti guru, jangan berhenti pokoknya menasihati, jangan berhenti. Meskipun belum laku-laku lah gitu kan, belum diterima. Doanya juga jangan berhenti. Didoakan. Mudah-mudahan dijadikan anak soleh-soleh dan semacamnya berkah. Jangan berhenti mendoakan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam ihsan kepada kita, pada keluarga kita, keturunan kita. Amin. Allahumma amin. Dan akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.